Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari makna Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Surah Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surah ini adalah surah yang ke-109, terdiri dari 6 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah karena surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah, artinya sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah atau berpindah ke kota Yatsrib atau yang sekarang kita kenal dengan kota Madinah. Sebab turunnya Quran Surah Al-Kafirun. Oke guys, please listen to the short story. Dulu, orang-orang kafir Quraisy meminta Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Upaya atau cara pertama yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy adalah dengan menjanjikan harta, tahta atau kekuasaan, dan wanita yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW asalkan beliau berhenti berdakwah. Namun, usaha orang-orang kafir Quraisy tersebut gagal. Dan dengan sikap lembutnya, dengan kesabarannya, Nabi Muhammad SAW tetap berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy agar mereka mengikuti ajaran yang dibawa oleh beliau. Lalu, orang-orang kafir Quraisy melakukan usaha lain, yaitu dengan menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyembah apa yang mereka sembah atau berhala selama 1 tahun, dan sebagai balasannya mereka pun atau orang-orang kafir Quraisy akan menyembah apa yang Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama 1 tahun juga. Karena sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Sekarang kita pelajari dulu arti dari Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukku agamaku dan untukmu agamamu. Jika kita perhatikan pada ayat kedua, ketiga, keempat, dan kelima memiliki arti yang hampir sama. Ini berarti Allah ingin memberikan penegasan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa tidak boleh melakukan kerjasama dengan pemeluk agama lain dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ayat ke-6 ditutup dengan kalimat Lakum dinukum waliyadin, artinya untukku agamaku dan untukmu agamamu. Ini memiliki makna bahwa walaupun agamanya berbeda, kita harus saling menghormati satu sama lain. Isi kandungan Quran Surah Al-Kafirun. Oke grade 6, setelah kalian melihat video ini, silahkan catat isi kandungan Quran Surah Al-Kafirun di buku tulis yang sudah kalian sediakan. Yang pertama, Surah Al-Kafirun mengajarkan kita tentang cara bersikap menghadapi perbedaan keyakinan beragama. Yang kedua, penegasan larangan mencampur adukan akidah atau kepercayaan dan keimanan Islam dengan ajaran agama lain. Artinya,
dalam hal menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh ada toleransi. Yang ketiga, toleransi dalam hal menghormati ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Secara garis besar, Quran Surah Al-Kafirun mengajarkan kepada kita tentang toleransi beragama. Di dalam Islam, toleransi disebut dengan tasamuh. Toleransi artinya sikap saling menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Jika kita flashback ke cerita sebab turunnya Quran Surah Al-Kafirun, bahwa Nabi Muhammad SAW diminta untuk menyembah berhala selama 1 tahun, dan sebagai balasannya, orang-orang kafir Quraisy akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun juga. Dan hal tersebut dilarang. Mengapa? Karena orang-orang kafir Quraisy ingin mencampur adukan akidah atau keyakinan, dan hal tersebut dilarang dalam agama Islam. Toleransi terbagi 2. Yang pertama kepada sesama agama, dan yang kedua kepada antar agama. Kepada sesama agama artinya antara muslim dengan muslim yang lainnya, dan antar agama artinya antara agama Islam dengan agama selain Islam seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau agama-agama yang lainnya. Dengan sesama agama, kita diperbolehkan toleransi dalam hal ibadah dan muamalah. Jika dengan antar agama, kita dibolehkan dalam hal muamalah saja. Salah satu contoh toleransi dengan sesama agama dalam hal ibadah adalah pada rakaat sholat tarawih. Misalnya, ada yang mengerjakan 8 rakaat dan ada pula yang mengerjakan 20 rakaat. Tetapi perbedaan tersebut bukanlah menjadi sebab untuk kita menjadi terpecah belah, tapi menjadikan kita saudara seiman yang kuat. Berikut ini contoh toleransi dalam hal muamalah atau interaksi sosial. Kita bersahabat, belajar bersama, jual beli, tolong menolong, menjenguk teman yang sakit, bergotong royong membersihkan lingkungan, atau membangun jembatan. Semua ini bisa kita lakukan tanpa melihat agama, melihat suku, melihat ras, atau latar belakang mereka. Karena semua ini adalah contoh toleransi dalam hal muamalah atau interaksi sosial dan tidak ada kaitannya dalam hal akidah atau kepercayaan. Toleransi tidak diperbolehkan jika melanggar aturan agama. Jika kita melihat kejahatan atau keburukan, kita harus menghentikannya. Contoh, jika ada orang-orang di sekeliling kita melakukan sesuatu yang buruk, maka kita harus menegurnya. Dan juga, jangan sampai toleransi itu mengorbankan keyakinan dan keimanan, sama halnya yang ingin dilakukan dengan orang-orang kafir Quraisy tadi. Dan kita pun sebagai orang Islam tidak boleh memaksakan agama lain untuk masuk ke dalam agama kita atau agama Islam. Mengapa? Karena Allah sudah berfirman, La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Artinya, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sungguh telah jelas antara kebenaran dan kesesatan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Jadi, kita pun sebagai hambanya, jangan sampai memaksakan kehendak kita sendiri untuk meminta orang-orang dari agama yang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Perilaku yang tercermin dalam Quran Surah Al-Kafirun. Yang pertama, kita yakin dan kuat akan kebenaran agama Islam. Yang kedua, menjalin persahabatan dan persaudaraan dengan siapapun.
menghargai dan menghormati adanya perbedaan antar umat beragama, menyadari bahwa perbedaan di antara kita adalah sunnatullah atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap sopan, santun, ramah, lemah lembut kepada semua orang. Yang terakhir, menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan, bukan mencapai keburukan. Ini dia. Jika kita memiliki sikap toleransi, maka akan terwujud hal-hal berikut ini. Yang pertama, suasana harmonis, hidup rukun dan tentram, memperkuat tali silaturahmi dan persaudaraan dalam masyarakat, berkasih sayang antar umat beragama, kemudahan dalam hidup. Yang terakhir, kita akan terhindar dari permusuhan. Oke, let's say hamdalah together. And thanks for your attention. Jangan lupa, silahkan catat isi kandungan Quran Surah Al-Kafirun yang tadi sudah kalian lihat. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.